Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini 1 Agustus 2021, hari Minggu, kita memasuki ibadah raya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam bagian terakhir tema gereja kita, hidup yang penuh dengan sukacita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23. Pagi hari ini saya akan memberikan khotbah dengan judul Sukacita karena Allah bekerja dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita banyak kenangan. Ada suka, ada tawa, ada sedih, ada menangis, mungkin kadang terdiam, bahkan pada saat mungkin kita berkelimpahan, ada saatnya juga kita berkekurangan, bahkan ada saatnya kita sedang sehat ataupun sakit, dan banyak hal kejadian lain dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semua perjalanan hidup kita itu tidak pernah lepas daripada pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, Tuhan sebetulnya turut bekerja sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita sedang berlari, saat kita sedang berjalan, saat mungkin kita sedang tertatih-tatih merangkak karena kondisi yang sekarang ini, Tuhan itu terus turut bekerja sama dengan kita. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami dan perlu kita cermati dalam kehidupan sekarang. Mungkin terkadang kita mengandalkan orang lain, mungkin terkadang kita mengandalkan harta, jabatan, kekayaan kita. Itu semua tidak bisa diharapkan karena mereka mungkin tidak bisa menjamin kehidupan kita. Saat kita bertemu dengan orang lain, saat kita meminta tolong pada orang lain, ada saja alasan mereka. Mungkin mereka saat ini sedang jatuh, mungkin saat ini mereka juga sedang terpuruk, saat ini mereka sedang kesakitan. Tapi ada satu sobat yang setia, satu pribadi yang tetap setia di dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita andalkan Tuhan, karena Tuhan dapat memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib, dan kita akan selalu dapat bersukacita karenanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita belajar dari Rasul Paulus yang dalam kehidupannya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam pekerjaan pelayanannya demi untuk mengabarkan berita Injil walaupun penuh dengan tantangan dan penuh dengan rintangan. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23. Ada satu bagian pertama, yaitu landasan sukacita orang percaya. Orang percaya memiliki sukacita karena berlandaskan yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menanggung segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-13 dinyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan hanya dosa kita saja yang ditanggungnya, tetapi seluruh kehidupan kita ada dalam tanggungan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pemeliharaan, Tuhan memberikan kelepasan, dan bahkan Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Demikian juga di dalam ayat yang ke-19 dinyatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan penuhkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah jaminan hidup kita sebagai orang percaya. Inilah landasan sukacita kita sebagai orang percaya. Landasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita memiliki saudara seiman yang sepenanggungan. Sukacita kita sebagai orang percaya akan hadir di dalam Tuhan karena saudara seiman yang penuh dengan perhatian dan sepenanggungan beban bersama. Bertumbuh bersama-sama seperti tunas-tunas baru yang bertumbuh. Sungguh indah tunas-tunas baru yang muncul di antara pohon-pohon pada saat musim hujan. Demikianlah sepenanggungan itu akan bertumbuh di antara kita sebagai saudara seiman. Di dalam ayat yang ke-10 dinyatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Biarlah supaya rasa sepenanggungan ini tumbuh seperti tunas-tunas di pohon yang tumbuh dan muncul bermekaran pada saat musim hujan. Di dalam firman Tuhan
dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23 ini. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita tahu bagian yang pertama, landasan kita sebagai orang percaya bersukacita. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus menanggung segala sesuatunya. Yang kedua adalah karena kita memiliki saudara seiman yang sepenanggungan. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana penerapan kita atau aplikasi kita sebagai orang percaya di dalam bersukacita karena Allah turut bekerja sama di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mari kita belajar hidup dengan bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada dalam diri kita. Mari kita untuk belajar untuk hidup sederhana. Mari kita alami dan jalani setiap musim kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maka hanya ada ucapan syukur belaka yang akan keluar dari hati dan mulut kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saling bertolong-tolonganlah kita sebagai saudara seiman dan terhadap semua orang. Ayat yang ke-14 dinyatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagianmu dalam kesusahanmu. Kamu sendiri juga tahu, bahai orang-orang Filipi, pada waktu itu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Jadi pada akhirnya mari kita saling bertolong-tolongan sehingga saudara seiman dan orang sekitar kita akan dicukupkan, bahkan mereka berkelimpahan di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ketiga, hasil daripada sukacita karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, nama Tuhan dimuliakan. Ayat yang ke-20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Hasil yang kedua dari sukacita karena Allah turut bekerja sama dalam kehidupan kita adalah persekutuan yang indah dengan semua orang percaya. Persekutuan yang tanpa ada batasan dengan orang percaya, baik dari berbagai latar belakang, bangsa, strata sosial, semua lebur jadi satu karena Tuhan Yesus Kristus yang menyatukan. Filipi 4 ayat 21 menyatakan, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan terjalin dengan semua lapisan orang percaya. Baik mereka dari strata yang berbeda, dari sosial yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Hasil yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sukacita karena Allah turut bekerja sama dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Penyertaan Tuhan kekal selamanya hingga kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang dan dapatkan sukacita, kelegaan hidup yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.